Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas terkait sisi manusia sebagai al-ins. Kalimat al-ins yang merupakan makhluk insiah. Ins disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Dan selalu digandengkan dengan kalimat jin. Ya ma'syarul jinni wal ins. Dan seterusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Kulla in ijtama'atil ins wal jinnu. Dan seterusnya. Al-ins menunjukkan kelompok manusia yang tampak halus, kelihatan, bisa diabadikan, bisa dilukis. Tetapi jin tersembunyi. Dua makhluk ini ditaklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya sebagai Rasul untuk manusia, tapi juga untuk dunia jin. Itulah sebabnya ada surat jin yang menceritakan tentang eksistensi jin. Tetapi intinya jin dan manusia adalah makhluk yang punya intelektual. Tetapi sungguh pun intelektualnya tinggi, tidak akan mampu meniru Al-Quran, yang semisal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Dan mukjizat sepanjang masa. Oleh karena itu, substansi daripada ins diciptakan oleh Allah agar manusia itu tunduk. Demikian pula jin. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah aku. Dari sini sesungguhnya hakikatnya manusia dilahirkan menjadi manusia atau makhluk yang punya ketundukan. Karena itu tidak ada manusia yang tidak tunduk kecuali tunduk. Demikian pula jin, tunduk. Namun ketundukan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan kepada kita agar kita jangan tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada matahari atau menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang gemintang atau pepohonan, laut, bahkan apalagi patung yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana zaman jahiliyah di mana kelompok Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah penyembah berhala, di mana berhala itu dibuat Lata, Uzza, dan Manata, bahkan dibuat dari adonan makanan, kemudian disembah, setelah lapar kemudian dimakannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan ketundukan agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah menurunkan hal-hal yang bersifat ubudiyah. Karena itu puasa yang baru saja kita atau sedang kita laksanakan bersama, yang terangkum di dalam rukun Islam dari mulai ibadah sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada manusia yang tunduk kepada selain Allah, itu namanya syirik. Dan tidak ada perbuatan dosa yang paling besar kecuali dosa mempersekutukan Allah. Karena menyembah kepada sesuatu yang tidak sejatinya disembah. Yang nisbi, yang fan, yang musnah. Nah itulah sebabnya inti daripada ins itu adalah ketauhidan. Ketauhidan artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diikrarkan di dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, termasuk puasaku, hajiku, zikirku, dan hidupku, perjuanganku,
Profesi apapun yang kita miliki, bahkan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak dari pengabdian kepada Allah adalah sebuah kematian. Terima kasih. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.